Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah salat asar, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di tempat yang sama-sama kita cintai dan semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mushola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu juga turun kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang disyarah atau dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Alhamdulillah, kita masuk pada pembahasan tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ini pertemuan kedua ya. Syahadat la ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita melanjutkan, kita murojaah dulu, kita mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari pekan lalu. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, al ilmu bil murojaah, ilmu itu dengan diulang-ulang. Dan menyelesaikan juga kemarin hadis tentang Muaz ya, Muaz bin Jabal radhiyallahu an ketika dikirim ke Yaman. Kita bacakan hadisnya. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau bersabda, innaka ta'tiya qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum ya, ahlil kitab. Yang dimaksud ahlil kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Maka perintahkanlah mereka untuk pertama kali serulah mereka dengan syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ila ay yuwahidullah, itu dalam mengesahkan Allah. Fa inhum ata'uka lizalika fa'alimuhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yaumin wa lailatin. Apabila mereka telah mentaatimu dalam syahadat la ilaha illallah, maka beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lizalika fa'alimuhum
annallaha iftaradha 'alaihim shadaqatan yu'ghadhu min a'niyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka apabila mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, dalam sholat, ya, mereka sudah syahadat, sudah sholat, ya, beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika wa iyyaka wa qara'i ima amwalihim. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu dari mengambil harta terbaik mereka. Wattaqi da'watal mazlumu fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Dan takutlah kalau mereka sudah melakukan hal tersebut, maka takutlah kamu dari doanya orang-orang yang terzolimi. Karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada batasan antara doa antara orang-orang yang terzolimi dengan Allah. Ini hadis sudah kita pelajari kemarin dan kita akan mengambil faidah, mengambil pelajaran dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Yang pertama, pentingnya dakwah dalam Islam, yaitu pentingnya mengajak manusia ke jalan Allah, kepada agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua orang bisa berdakwah mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kita bawa adalah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena tidak ada orang, tidak ada manusia yang mampu memahami agama Islam dengan benar pertama kali, kalau bukan sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah dakwah merupakan perkataan yang paling baik, ikhwan. Berdakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, itu merupakan perkataan yang paling baik. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan berdakwah ini hukumnya wajib, tentu di atas ilmu. Kita semua tidak diwajibkan menjadi ustadz, tapi kita diwajibkan untuk berdakwah di atas ilmu. Kemudian disyariatkan mengutus para dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaderisasi, ya. Ini boleh. Suatu kampung misalnya, kalau di tempat kita sekarang, ya, suatu kampung, ya, tidak ada dai di situ, tidak ada ustadz, cari anak-anak muda yang benar-benar mau belajar dan berpotensi. Ya. Kalau kita punya lembaga atau kita individu punya kelebihan harta, ya, kita sekolahkan dia, ya, sampai sejauh mana kemampuan dia belajar dan sejauh mana kemampuan ekonomi kita misalnya, ya. Sekolahkan dia, pulang, ya, selesai, suruh dia pulang berdakwah di kampungnya. Ini namanya kaderisasi. Nah, ini boleh, justru sangat dianjurkan kaderisasi. Kita punya teman-teman dari Indonesia bagian timur, ya, terutama di daerah Maluku yang perbatasan dengan Filipina. Ya. Waktu itu ada 10 orang yang dikirim dari Maluku. Ya. Rekomendasi dari Ustadz Yahya, ya, Masya Allah, Ustadz Yahya, Barakallahu Fik.
Di tempat kami beliau di antaranya sekarang ada yang di Madinah. Belajar di Madinah dan 9 orang, ada yang pulang ke Provinsi Maluku dan disebar di sana. Jadi dakwah ini benar-benar tersebar. Satu orang sahabat kami sedang berada di Madinah sekarang dan belajar. Dan ini jauh pedalaman ikhwan. Naik kapal dari Surabaya ke Maluku itu 9 hari katanya. 9 hari naik kapal ikhwan. Loh kenapa nggak naik pesawat? Ya naik pesawat gimana? Buat makan aja waktu susah. Ya. Mereka nabung selama setahun buat ongkos 1.800.000 biar bisa pulang pergi. 1.900.000, 1.800.000 itu ongkos kapal ikhwan. Ya, dakwah ini butuh perjuangan ikhwan. Donaturnya hanya ngasih untuk belajar, bukan untuk ongkos pulang, bukan untuk jajan, bukan untuk jalan-jalan ya. Kalau mereka mau pulang ya harus nabung. Ya. Inilah perjuangan dakwah. Disyariatkan ya, mengutus para dai. Kalau kita sudah kaderisasi, boleh dai itu disuruh pulang dan berdakwah di kampungnya. Kemudian keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya, karena sahabat yang mulia ini, ya, semua sahabat insyaallah dijamin masuk surga. Dan Mu'adz bin Jabal ini merupakan sahabat pilihan ya, yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke negeri Yaman, yang dimana di situ adalah negerinya ahlul kitab. Ahlul kitab, mereka bukan orang-orang bodoh, mereka punya kitab, punya pegangan, mereka punya dalil. Dan Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk mengajak mereka meninggalkan ajaran mereka dan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kelima, syahadat la ilaha illallah ya, merupakan kewajiban pertama ya, dan materi dakwah yang pertama kali disampaikan kepada manusia. Yang pertama kali kita ajarkan, ikhwan, itu adalah syahadat la ilaha illallah. Suruh mereka menyembah Allah dulu. Jangan kita dakwah di pedalaman, di kampung, ajarin mereka wudu, ajarin mereka sholat, ya nggak tahu mereka. Ya. Sedangkan mereka belum mengucapkan syahadat. Nah ini syahadat ini adalah dakwah yang utama dan yang paling utama. Kemudian yang keenam, tadarruj atau bertahap. Bertahap dalam berdakwah dengan memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting dan seterusnya. Di sini Rasulullah SAW mengarahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah dulu. Setelah mereka bertauhid, kemudian diajak untuk sholat. Dikasih tahu bahwa Allah mewajibkan kepada kalian sholat 5 waktu. Kemudian yang ketujuh, makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua peribadahan selain Allah. Itu arti dari la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar di lisan, tapi harus ada pembuktian. Yang kedelapan, faedah yang dapat kita ambil, seseorang yang kafir tidak dihukumi dia muslim kecuali dia mengucapkan syahadat. Orang kafir walaupun akhlaknya bagus, tapi kalau dia tidak mentauhidkan Allah, maka tidak ada surga baginya. Ini harus hati-hati. Yang suka mengidolakan pemain-pemain bola kafir, artis-artis kafir, ya. Masya Allah ini pemain bola ini bangun masjid misalnya, padahal dia kafir. La yanfa'uhu, nggak bermanfaat sama sekali hartanya, ikhwan. Ya. Kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah dulu, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Dia sedekah setengah biji kurma itu tentu lebih baik baginya daripada dia membangun masjid dalam keadaan kafir. Ya. Ini ada sebagian kaum muslimin ya di kalangan ikhwah mengidolakan pemain bola kafir karena apa? Bangun masjid, ngasih bantuan ke negara konflik misalnya. Berapa miliar dibantu makan. Apakah bermanfaat sedekahnya? Enggak, ikhwan. Enggak bermanfaat untuknya. Kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah.
Faedah yang kita ambil, yang ke-9, terkadang seorang itu berilmu, tapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Inilah gambaran dari orang-orang ahlul kitab. Apakah mereka bodoh? Enggak, ikhwan. Mereka pintar. Mereka punya kitab. Zaman sekarang pun lihat, ahlul kitab itu pintar-pintar. Dalam segi duniawi pun mereka lebih unggul dari kita. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ekonominya Masya Allah. Mereka minta dunia sama Allah, dikasih. Tapi mereka tidak diberikan hidayah mengucapkan la ilaha illallah. Mereka nggak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan iri ya ikhwan. Jangan iri ketika kita belum diberikan dunia oleh Allah. Karena pernah ada yang mengeluh, Ustaz, yaitu non muslim, Ustaz. Tapi kok rezeki itu mudah nih, Ustaz. Setiap tahun, wah, Masya Allah, ganti mobil, ganti kendaraan, rumahnya bagus, Ustaz. Padahal dia non muslim. Kita ini sholat sehari 17 rakaat minimal, Ustaz. Tapi kok kayak gini-gini aja. Apakah banyak harta tanda Allah memuliakan kita, ikhwan? Tidak. Karena ikhwan, ini ilmu baru nih. Di antara tanda kita ini sudah bersyukur atau belum, kita tidak ingin memposisikan diri kita dengan orang lain. Merubah, coba aku jadi dia. Nggak seperti itu, ikhwan. Ya. Pelajaran yang dapat kita ambil selanjutnya adalah berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh, yang tidak tahu. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Karena ahli kitab secara umum adalah orang yang berilmu. Mereka tidak disamakan dengan orang-orang musyrikin dari suku Quraisy. Mereka ini punya pegangan nih. Kalau kita mau debat sama dia, kalau kita nggak berilmu kalah kita. Kalau udah kalah, apa jawaban kita? Oh iya juga ya. Nah ini syubhat. Kalau kita sudah batin, oh iya juga ya. Nah ini hati-hati kena syubhat. Kemudian yang ke-11, seorang dai harus berilmu agar dia tidak kena syubhat, agar tidak terkena syubhat yang diberikan orang-orang yang menyimpang. Kalau kita tahu kapasitas diri kita, keilmuan kita, jangan sekali-kali ngajak debat orang, kawan. Dan debat kusir ini nggak ada ujungnya, nggak ada manfaatnya debat kusir ini. Kecuali kita duduk sama-sama mencari kebenaran. Saya punya dalil, kamu punya dalil. Ayo, cocokkan mana dalil yang paling sahih ini. Ya. Tapi kalau debat ya, ujung-ujungnya apa? Ngatain. Ya. Apalagi yang tangannya suka gatal di sosial media. Ada dikit-dikit komen. Nah, ini kurangin ya, ikhwan ya. Yang hal seperti ini kalau bisa dikurangin. Bila perlu ditinggalkan. Kemudian faedah yang dapat kita ambil yang ke-12, salat wajib 5 waktu. Berapa rakaat satu hari? 17. Salat wajib sehari semalam merupakan kewajiban terbesar kita setelah kalimat la ilaha illallah. Dosanya orang yang meninggalkan salat lebih besar dibandingkan dosanya orang yang mencuri, dosanya orang yang membunuh, dosanya orang yang berzina, dan dosa-dosa besar setelah syirik. Kalau orang tidak sholat, nunggu apa lagi kita sholat? Kalau tidak sekarang, ngomong masih bisa, kapan lagi? Nunggu kita disolatkan. Sholat ini yang agama, ikhwan.
Ibaratkan rumah, kalau tiangnya nggak kokoh gimana ini? Ya, roboh nanti. Dan amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah itu sholat kita. Ya, bagaimana sholatnya? Dan sholat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ingat ya kawan ya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya kita disunahkan ketika kita sholat itu mengucapkan apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Kalau secara logika, enaknya gitu kan, ketika setelah sholat kita mengucapkan apa? Tahmid, alhamdulillah. Karena sudah gugur kewajiban. Tapi yang Rasulullah SAW perintahkan istighfar 3 kali. Kenapa seperti itu? Faedahnya apa? Karena ketika sholat, ya, pikiran kita ini kemana-mana ya kawan. Ya. Kita nggak fokus, kita sulit untuk khusyuk. Ya. Pikiran kompor belum dimatiin, pikiran kunci motor, ya. Pikiran apalagi anak belum bayar SPP, gas habis, ya. Ini macam-macam. Kita setelah sholat kita mengucapkan istighfar. Dan amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah tentang sholat kita, bukan sekedar sholat. Karena sholat inilah kewajiban yang besar, kawan. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Kita nggak sholat, Allah nggak rugi, kawan. Seluruh dunia ini manusia nggak sholat, Allah tidak rugi. Yang butuh dengan sholat adalah kita. Walaupun kita sedang ada masalah yang sangat besar, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Masalah yang besar membuat kita kembali kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang banyak, tapi menjauhkan kita kepada Allah. Kan kebanyakan seperti itu. Manusia ini kalau lagi banyak masalah, ya pusing, akhirnya apa? Sholat. Nggak apa-apa. Emang dianjurkan seperti itu. Bisa jadi Allah memberi kita masalah agar kita kembali kepada Allah. Kemudian faedah yang dapat kita ambil, ya, yang ke-13, setiap muslim wajib menegakkan sholat 5 waktu dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun dia berada. Maksudnya mengajak, ya, bukan menegakkan, mengajak manusia untuk sholat 5 waktu. Kita akan melanjutkan tentang hadis yang ketiga dalam bab ini, ya, dan hadis yang terakhir. Dari sahabat yang mulia Sahal ibni Sa'idin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika di perang Khaybar, la u'tiyannar rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasulahu yaftahullah ala yadaihi. Ini Nabi Muhammad SAW yang bersabda. Ini hadis yang mengisahkan tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya. Besok aku akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Yaftahullah ala yadaihi. Allah akan membukakan kemenangan, ya, melalui kedua tangannya, kedua tangan orang yang memegang bendera ini, ya. Ini perang Khaybar, ya.
Ini biasa ya ikhwan ya. Jadi ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, kebiasaan mereka adalah berperang. Ketika berperang itu punya bendera, aroya. Bendera yang melambangkan bendera ini tanda mereka masih berjuang. Kalau bendera ini sudah roboh, sudah jatuh, maka kalah mereka. Dua kelompok berperang, ketika mereka benderanya jatuh di tanah, mereka kalah. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada bendera, ikhwan, dan ini pengagungan. Di zaman kita sekarang ini, ya, tidak mengapa apabila kita hormat kepada bendera, ya, karena ada sebagian ikhwah itu sebagian ikhwah itu mengharamkan hormat kepada bendera, katanya syirik. Ini bukan kesyirikan. Hormat kepada bendera itu bukan termasuk ibadah. Jadi boleh hormat kepada bendera. Ya, kita juga tidak terima apabila kita marah, apabila bendera kita, bendera Indonesia, ya, seperti yang saya pakai sekarang ini dihinakan nih kawan. Jatuh ke lantai, ya, diinjak-injak sama orang, kita nggak terima, ya. Apakah ini termasuk ibadah? Bukan. Ini sebagai lambang nasionalisme kita. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW juga sudah ada bendera, tapi itu bukan termasuk ibadah. Kemudian fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, para manusia, ya, mereka bertanya-tanya ini. Mereka bertanya satu sama lain. Kira-kira siapa orang yang diberikan kemuliaan oleh Rasulullah SAW ini? Ya. Mereka sama-sama pengen diberikan bendera. Ya. Tapi ingat ikhwan ya, ini bukan tanda mereka ini gila jabatan. Ya. Pengen jadi pemimpin, bukan. Ya. Bukan berarti mereka pengen jadi pemimpin. Karena apa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan mereka dia mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Gitu loh. Ya. Jadi bukan kita dengan PD-nya mencalonkan diri jadi pemimpin perang, bukan. Ya. Ini para sahabat, mereka berharap dikasih bendera oleh Rasulullah SAW, ya, sebagai tanda mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ya. Mereka bertanya-tanya dan mereka berharap. Falama asbahu ghada ala Rasulullah SAW kuluhum yarju an yu'taha. Maka tak kala besoknya Rasulullah SAW memberikan bendera. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, Aina Aliyu ibnu Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yastaki an ainaihi. Dia, Ali ini nggak datang, ya, karena ketika perang itu kan bukan sedikit orangnya, ikhwan, ya. Ratusan orang, bahkan ribuan, ya. Ali nggak datang nih waktu Rasulullah SAW bersabda. Kemana Ali? Para sahabat mengatakan dia sedang sakit mata. Ali sedang sakit mata. Kemudian fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa fi ainihi wa da'alahu. Ali didatangkan ke Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berdoa serta meludahi kedua matanya. Ya, ini ingat ya ikhwan ya, jangan dipraktekkan oleh kalian, oleh kita zaman sekarang. Ini yang meludahi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya.
orang yang maksum, ya, nggak punya dosa, yang dosanya sudah diampuni yang sebelum dan yang akan datang. Ya, kita jangan ngikut-ikut. Ya. Apalagi ngaku nabi nanti kayak yang di mana? Yang baru ini Komering ya. Ngaku nabi lagi, subhanallah. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW berdoa dan meludahi kedua matanya Ali radhiyallahu an. Kemudian fabaro'a akaan lam yakun bihi waja'un. Fa'atahu rayata. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan ar-rayah, bendera kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dan dia bersabda waqala unfus ala rislika hatta tanzila bisahatihim tsumma da'uhum ilal Islam. Berjalanlah dengan perlahan, dengan tenang ya, sampai engkau bertemu mereka, serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Fa akhbirhum, dan beritahu mereka tentang apa-apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka dari hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Fawallahi la an yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, seseorang yang mendapatkan hidayah melalui kedua tanganmu khairun laka min humrin na'am, lebih baik daripada unta merah, kata Rasulullah SAW. Kenapa unta merah, ikhwan? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, kendaraan yang paling mewah itu unta merah, ikhwan. Kalau di zaman sekarang apa? Kendaraan yang paling bagus, mobil? Hah? Ras? Ferrari ya, Lamborghini ya, yang harganya 18 miliar, 20 miliar, 70 miliar ada ya, Bugatti misalnya. Ini kurang lebih seperti itu. Kalau seseorang mendapatkan hidayah melalui tanganmu, ya, ini lebih baik daripada Bugatti misalnya. Nah, ini di zaman Nabi Muhammad SAW, humrin na'am, unta merah. Jadi orang yang punya unta merah ini udah top banget berarti ini. Ya. Udah paling sultan lah, pokoknya paling kaya lah di zaman itu. Ya. Dan ini bisa kita dapatkan, ya Ikhwan. Kalau antum mendapatkan hidayah, ya, melalui siaran ini misalnya, insya Allah saya dapat pahalanya ya, krunya dapat pahala, dan CEO Al-Manali dapat pahalanya insya Allah ya. Ini subhanallah. Dan lebih baik daripada apa? Unta merah. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita akan sekilas mengenal ya, mengenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebelum kita mengambil faedah dari hadis ini. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib ini Abdul Manaf. Abdul Manaf, kunyahnya Abu Thalib. Bin Abdul Muthalib, Syaibah bin Hashim, bin Hashim Amr, bin Abdul Manaf, Al-Mughirah, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Nu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, dan bin Kinanah, bin Guzaimah, bin Madrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ya. Ali bin Abi Thalib ini ya, ayah dari sahabat yang mulia atau cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain radhiyallahu an. Loh, kenapa disebut sahabat? Kan masih kecil ya. Ini pengertian sahabat nih, Wan. Harus paham juga nih.
Siapa itu sahabat? Sahabat itu ikhwan ya, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia beriman pada Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan beriman. Ini yang namanya sahabat ya. Disebut sahabat karena demikian ya. Dia berjumpa langsung ya. Dia hidup di zaman Nabi, berjumpa langsung ya. Dia beriman dan mati dalam keadaan iman. Contoh, Raja Najasyi, dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia mati dalam keadaan beriman, tapi dia tidak disebut sebagai apa? Sahabat, karena tidak berjumpa. Terus, Uwais Al-Qarn ya. Uwais ini ya, hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Hidup, dia sudah ada ya. Dia beriman, mati dalam keadaan iman, dan juga tidak berjumpa. Abu Jahal, dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak beriman dan mati dalam keadaan tidak beriman ya. Maka tidak disebut dengan sahabat. Sifat fisiknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya. Beliau memiliki kulit berwarna sawo matang, ikhwan. Bola mata beliau ini besar ya, dan berwarna kemerah-merahan. Perutnya besar ya. Besar kan ada gen manusia itu yang perutnya kecil ya, ada juga yang besar. Kalau saya itu termasuk juga perut besar. Dan berkepala botak. Beliau berperawakan pendek dan berjanggut lebat. Nah, ini para sahabat Nabi Muhammad SAW itu berjanggut lebat. Dada dan kedua pundak beliau sangat padat dan putih. Bulunya sangat lebat ya. Wajahnya sangat tampan dan bulunya lebat di bagian dada dan janggut. Ringan langkah saat berjalan, jadi jalannya ini nggak terburu-buru dan tidak terlalu santai. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan keistimewaan beliau, ya, beliau adalah ayah dari para pemuda, dari pemimpin pemuda di surga maksudnya. Ya. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, wa anal Hasana wal Husaina sayyidan sababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu adalah pemimpin para pemuda di surga. Ini sebuah keistimewaan ya. Beliau dipimpin, didapat tazkiyah, dapat apa ya? Rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW ya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya juga mencintai dia ya. Sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat yang mulia ini termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang sudah mendapat rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW bahwa orang ini masuk surga. Tentu Rasulullah SAW tidak sembarang bicara. Rasulullah SAW berbicara berdasarkan wahyu, ikhwan. Dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Aufin fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah,
wa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah fil jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar di surga. Ya. Jadi ketika di sebuah rumah ya Baitul Arqam, Rasulullah SAW beliau bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Ini adalah 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kemudian kita akan mengambil ya, pelajaran ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ada sekitar 12 insyaallah ya. Pelajaran dari hadis sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, fadilatun zahiratun li Aliyin ibni Abi Thalibin radhiyallahu an. Keutamaan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Wa syahadatun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam bimawalitihi lillahi wa rasulihi wal imanihi zahiran wa batinan. Dan persaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali radhiyallahu an bahwasanya dia mencintai Allah secara zahir dan batin. Kemudian isbatu annallaha yuhibbu awliya'ahu muhabbatan taliku bijalalihi kasairi sifatihil muqdasatil karimah. Penetapan bahwasanya Allah mencintai aulia, mencintai kekasih Allah ya. Jadi Allah itu mencintai orang yang juga mencintai Allah. Dan Allah akan memuliakan orang yang mencintai Allah. Faedah yang dapat kita ambil selanjutnya, harsul sahabati alal khairi wa tasabaquhum ilal a'mali salihati radhiyallahu anhum. Semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Semangatnya sahabat dalam kebaikan. Dan semangatnya mereka kepada amal solih radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Jadi para sahabat mereka sangat bersemangat melakukan amal solih, kawan. Para sahabat ini sangat bersemangat melakukan amal solih. Yang tadi dalam hadis, para sahabat mereka sangat berharap mendapatkan amanah, diberikan apa tadi? Ar-royah, bendera. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyanna ar-royata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasulahu yaftahullah ala yadaihi." Besok aku akan memberikan ar-royah, bendera ini kepada laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia, serta Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ini para sahabat bersemangat, mereka berharap bahwa supaya akulah yang diberikan bendera ini, semoga saja aku yang diberikan, karena mereka ingin mendapatkan
mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah SAW yang mendapatkan predikat ya, bahwasanya Allah mencintai dia dan dia juga mencintai Allah. Ini bukan termasuk gila jabatan ikhwan ya. Wah, ini berarti para sahabat ini gila jabatan, ini pengen jadi pemimpin semua. Enggak seperti itu ya. Karena ini termasuk kebaikan. Faedah yang dapat kita ambil selanjutnya, masru'iyatul adabin indal kitali wa tarki toishi wal aswatil maz'ijatil allati la hajatan ilaiha. Dia syariatkan untuk beradab ketika berperang. Disyariatkan beradab ketika berperang dan meninggalkan gegabah. Watarkil toishi, yaitu meninggalkan perbuatan gegabah. Jadi nggak asal serang, harus punya strategi kalau mau perang ya. Wal aswatil maz'ijati allati la hajatan ilaiha. Dan jangan mengangkat suara ketika berperang, allati la hajatan, karena tidak ada kepentingan di atasnya. Nggak boleh berteriak-teriak kalau nggak ada kepentingan ya. Kalau mau perang aja, nggak usah teriak-teriak, nggak usah ya. Kayak orang tawuran itu karena tidak ada kepentingan, kata Syekh Shalih Fauzan. Kemudian faedah yang dapat kita ambil selanjutnya, wujubu da'wati ilal islami la sayma qoblal qitalil kuffari. Wajib menyeru kepada Islam sebelum memerangi orang kafir. Jadi sebelum memerangi orang kafir, kita harus mengajak mereka ke Islam dulu. Apa itu Islam ya? Yang disebut dengan Islam, kita sering dengar ya, kamu Islam nggak? Islam, saya Islam, kamu Islam nggak? Sebenarnya apa arti Islam itu sendiri? Kata para ulama, yang namanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitaati, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang namanya Islam, ya, engkau menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bi ta'ati, dan inqiyad itu kita lebih menegakkan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Kalau kita mau perang lawan orang kafir, ajak mereka dulu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu aman. Kalau nggak mau masuk Islam, kamu harus bayar jizyah, bayar denda. Kalau udah nggak mau masuk Islam, nggak mau bayar jizyah, perang kita. Nah itu, ya. Jadi bukan, ada kampung, kita mau menduduki kampungnya, serang aja, nggak seperti itu ya. Itu termasuk perbuatan gegabah. Ya. Jadi harus punya strategi, kawan. Kemudian faedah yang dapat kita ambil berikutnya, anna manim tana'a min qubuli da'wati minal kuffari wujuba qitaluhu. Sesungguhnya orang yang tidak menerima dakwah ya dari golongan kafir ini, maka wajib diperangi, kawan. Kalau dia nggak mau diajak masuk Islam, dia nggak mau bayar jizyah, maka wajib harus diperangi. Tapi tidak boleh sembarangan memerangi orang kafir ya. Kalau udah kita bahas belum pembagian orang kafir, udah ya kalau nggak salah ya.
Pernah kita bahas, saya ingat. Ya, pembahasan pembagian dari orang kafir. Ya. Mereka kafir, ya. Kita tetap mengkafirkan mereka, menganggap mereka itu bukan Islam, ya. Tapi tetap kita harus berbuat baik daripada mereka, kecuali satu, yaitu kafir harbi. Kafir yang memerangi kaum muslimin, ya. Yang kebencian kepada kaum muslimin itu jelas, maka kita juga harus membenci mereka. Tapi ya yang orang-orang non muslim yang ada di Lubuk Linggau misalnya ini, kalau kita mau muamalah sama mereka, monggo silahkan, ya. Kita mau beli spare part mobil nih misalnya, yang ada cuma di tempat dia, ya nggak apa-apa kita beli, ya. Saya nggak mau Ustaz misalnya ke apa ya? Saya pernah beberapa ketemu saudara sesama muslim. Saya nggak mau belanja ke toko itu. Loh kenapa? Itu yang punya non muslim katanya. Loh emang ada dalilnya kita nggak boleh bermuamalah sama orang kafir? Sedangkan Rasulullah SAW pun pernah jual beli sama orang Yahudi, pernah berhutang dengan orang Yahudi, menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Berarti ini dalil yang menunjukkan kita boleh, ya, boleh dalam bermuamalah kepada mereka. Kita bertetangga sama orang non muslim pun boleh. Yang tidak boleh adalah membantu mereka dalam perkara agama. Tetap prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu kalian, agama kalian. Kalau misalnya tetangga kita butuh bantuan, gentengnya bocor misalnya, nggak ada yang bisa benerin kecuali kita, ya udah kita bantuin. Tapi kalau dia minta tolong keluarga kita, Mas tadi sama mbaknya ke rumah ya, ada acara makan-makan tanggal 25 Desember, ya nggak boleh datang kita, haram, ya, karena termasuk perayaan mereka. Kemudian faedah yang dapat kita ambil selanjutnya, fadlud da'wati ilal Islam wa ma fiha minal khairi lil mad'u wa da'i. Keutamaan berdakwah, ya, kepada Islam dan apa-apa yang didakwahkan. Minal khairi lil mad'u wa da'i. Ada kebaikan bagi orang yang didakwahi dan orang yang mendakwahi. Kita semua ikhwan itu punya peran masing-masing dalam dakwah ini, ya. Saya mungkin nggak bisa di belakang laptop misalnya, berhadapan dengan laptop saya nggak bisa, ya. Saya bisanya baca kitab ini misalnya. Tapi kalau saya tukar posisi sama Abu Ammar, saya sama-sama nggak bisa, ya. Jadi kita semua punya porsi masing-masing, punya peran masing-masing dalam dakwah, ya. Dan kita harus ngambil peran kita. Apa yang dapat saya lakukan? Kalau ngisi kajian nggak bisa, ya. Bikin flyer nggak bisa, apalagi dana nggak punya, ya minimal kita menyebarkan flyer lah. Menyebarkan flyer, biar apa? Siapa tahu nanti orang dapat hidayah melalui flyer kajian yang kita lihat, ya. Apalagi orang yang bikin flyer, Masya Allah, ya. Kalau seandainya orang ini, kata Rasulullah SAW tadi, seandainya mereka mendapatkan hidayah melalui tanganmu, khairun min humrin na'am. Itu lebih baik daripada unta merah. Apalagi sebagai seorang da'i, ikhwan. Masya Allah ini. Kalau mereka bisa mendapatkan hidayah melalui kita, luar biasa. Makanya dakwah ini, ya, seperti bisnis apa? MLM. MLM, ya. Bisnis MLM kan haram kan? Tapi kalau dakwah ini halal, ikhwan. Guru-guru saya terdahulu, mereka mengajarkan kepada ustadz saya mengajarkan kepada saya mengajarkan kepada kaum muslimin, dan misalnya Bang Zul mengajarkan kepada istrinya mengajarkan kepada anak-anaknya terus. Ini pahala jariah, ikhwan, ya, MLM. Ya. Pahala yang didapat Bang Zul itu tidak mengurangi pahala saya. Insya Allah. Makanya dakwah ini adalah bisnis MLM, ya. Bisnisnya sama siapa? Sama Allah. Makanya semangat dalam berdakwah. Ambil posisi kita. Kalau saya nggak bisa ngisi kajian, apa yang dapat saya lakukan? Ya. Jemput bola, tawarkan diri. Ya. Kalau bisa ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, monggo silahkan. Ya. Seandainya ikhwannya, kita kan di Linggau posisinya. Oh, di sini masjid rame kan, musola kajian, Masya Allah, ya, yang nonton luar biasa. Tapi di kampung, ikhwan, ya,
kita ke lokasi-lokasi bencana, mereka tuh jangankan kajian, tauhid ini nggak paham. Ya. Islam cuma KTP aja. Dan ini peran kita di situ, ikhwan. Jadi kita jangan berlepas diri. Ah, sudahlah, kan dakwah ini kan hukumnya kan fardu kifayah kan. Kalau udah ada yang dakwah ya sudah, saya udah ada Ustaz Subhan kok, saya nggak mau lah. Oh, udah ada Ustaz Yahya kok, ya udahlah, saya nggak mau lah. Jadi kita harus punya posisi, ikhwan ya. Mungkin kita harus semangat dalam berdakwah. Kemudian, sudah habis ya. Pelajaran yang dapat kita ambil, wal imanu bil qada'i wal qadar li husulir rayati liman lam yasma'a ilaiha wa mana'aha mimman sa'a ilaiha. Iman kepada qadha dan qadar, ya, beriman pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ar-Rayah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi." Besok saya akan memberikan bendera ini, bendera Ar-Rayah ini kepada orang yang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Dan Allah akan membukakan kemenangan melalui tangan dia. Di sini, ikhwan, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak ada di tempat. Bahkan sampai besok Rasulullah SAW mencari, aina Ali? Di mana Ali? Apa kata para sahabat? Dia sakit mata, nggak datang, nggak bisa ikut perang. Ya. Ini seperti rezeki, ikhwan. Ya. Kadang kan gitu, rezeki ada yang kerja dari pagi sampai sore, ya rezekinya gitu-gitu aja. Ya. Ada yang sekali posting laku dagangannya luar biasa rezekinya. Ya. Ini seperti itu. Jadi kita harus beriman dengan takdirnya Allah. Ya. Para sahabat kecewa nggak kira-kira? Ya, mereka pasti ada yang kecewa. Mereka sudah berharap ada di tempat itu ketika Rasulullah SAW bersabda. Mereka berharap, ternyata yang dipanggil siapa? Ali radhiyallahu anhum. Ya. Jadi seperti itu. Ini pelajaran yang dapat kita ambil. Atau yang terakhir, la yakfir tamassi tasammi bil islami bal la budda min ma'rufatin wajibati wal qiyami biha. Tidak boleh mencukupkan diri. Tidak boleh mencukupkan menamai diri kita cukup dengan Islam. Tapi kita harus mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya. Dan kita harus menegakkannya semampu kita. Contohnya apa? Salat, ya, zakat, puasa, ya. Ini harus kita lakukan kalau kita mengaku Islam. Jangan sampai Islamnya cuma KTP, ya. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang dapat mengetahui. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang dakwah ila syahadat la ilaha illallah. Tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.